Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovela Volviola dengan NIM 19 12 11 560. Saya mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang dari Prodi S1 Keperawatan kelas 3. Baiklah, di sini saya akan menampilkan tentang penelitian pada praproposal saya, yaitu seminar proposal dengan judul penelitian yaitu pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan ADL atau aktivitas daily living pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Trata, Kecamatan Sutra. Baiklah, di sini judul seminar pada praproposal saya yaitu pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan ADL atau aktivitas daily living pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Trata, Kecamatan Sutra. Baiklah, di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Apa itu rematik? Rheumatoid arthritis adalah penyakit kronis atau jangka panjang yang menyebabkan nyeri atau kekakuan gerak dan fungsi sendi terbatas dan bengkak. Untuk rheumatoid arthritis dapat mempengaruhi banyak sendi. Sendi-sendi kecil di tangan dan kaki cenderung yang paling sering terlibat. Ini menurut Ambarsari tahun 2018. Untuk relevansi penderita rheumatoid arthritis ialah pada angka 0,5% sampai 0,8% pada populasi dewasa. Insidensinya meningkat seiringnya usia. 25 hingga 30 orang dewasa per 100.000 pria dewasa dan 50 hingga 60 per 100.000 wanita dewasa. Menurut WHO tahun 2016, ada 335 juta penduduk di dunia yang mengalami rematik. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 mengatakan bahwa penyakit terbanyak yang diderita lansia adalah penyakit sendi yaitu 52,3%, yang merupakan penyebab disabilitas pada lansia. Relevansi di Indonesia yang diungkapkan oleh hasil riset kesehatan dasar didapatkan relevansi penyakit rheumatoid arthritis yang masuk pada golongan penyakit sendi berdasarkan tanda dan gejalanya mencapai 24,7% dari total populasi di Indonesia. Untuk faktor risiko dalam peningkatan terjadinya rematik antara lain adalah jenis kelamin. Di sini ada jenis kelamin perempuan, ada riwayat keluarga yang menderita rematik, umur lebih tua, serta paparan salisilat dan merokok. Untuk risikonya juga mungkin terjadi akibat konsumsi kopi lebih dari 3 cangkir sehari. Selanjutnya itu apakah itu ADL? ADL adalah aktivitas daily living atau aktivitas yang biasanya dilakukan dalam sepanjang hari normal atau aktivitas sehari-hari. Aktivitas tersebut mencakup ambulasi, makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi, dan berias dengan tujuan untuk memenuhi atau berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi yang mengakibatkan kebutuhan untuk bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat bersifat akut, kronis, temporer, permanen, serta rehabilitatif. Menurut Swastika dan Rahman Hidayat tahun 2020. Tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dapat didukung oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor yang mempengaruhi ADL adalah kondisi fisik, misalnya penyakit menahun, gangguan mata dan telinga, kapasitas mental, status mental seperti kesedihan dan depresi, penerimaan terhadap fungsinya anggota tubuh, serta dukungan anggota keluarga. Untuk meningkatkan aktivitas daily living harus mengurangi rasa nyeri pada kaki dan meningkatkan ROM, sehingga dapat dilakukannya senam rematik. Selanjutnya, apa itu senam rematik? Senam rematik adalah latihan fisik yang terdiri dari gerakan yang teratur, dan senam rematik merupakan senam yang berfokus untuk mempertahankan lingkup gerak sendi secara maksimal menurut Nasution, Hidayat, dan Siregar tahun 2020. Tujuan dari senam rematik adalah mengurangi nyeri pada penderita rematik dan menjaga kesehatan jasmani yang menjadi lebih baik. Sedangkan kelebihan dari senam rematik adalah membuat tulang menjadi lentur, otot-otot akan menjadi tetap kencang, serta memperlancar peredaran darah. Memperlancar cairan getah bening, menjaga kadar
lemak dalam darah tetap normal, serta tidak mudah mengalami cedera, kecepatan reaksi menjadi lebih baik, jantung menjadi lebih sehat. Pengaruh senam rematik terhadap kemampuan berjalan lansia melaporkan bahwa senam rematik mampu meningkatkan kemandirian yang salah satunya adalah berpindah tempat ataupun mobilisasi. Senam rematik dapat meningkatkan kemampuan berjalan lansia. Senam yang diberikan pada lansia tidak perlu terlalu berat, cukup dengan gerakan pelan dan diikuti oleh lansia serta mengandung unsur pemanasan dan pendinginan. Senam rematik memiliki 6 tahapan, yaitu latihan pernafasan, latihan kekuatan, latihan pemanasan, latihan persendian, latihan kardio, dan latihan peregangan. Menurut Rami dan Amalia tahun 2021. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living pada lansia yang mengalami rheumatoid arthritis di Desa Terata, Kecamatan Sutra. Untuk tujuan dari dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Terata, Kecamatan Sutra. Dan untuk manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberian senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living terhadap lansia penderita rematik. Selanjutnya itu ada bab 2, tinjauan teoritis. Yang pertama ada lansia. Lansia atau lanjut usia merupakan tahap akhir dari siklus kehidupan manusia dan hal tersebut merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap individu. Menurut Ambarsari tahun 2018. Lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas yang akan terus-menerus mengalami perubahan melalui proses menua yang bersifat mental, psikologis, dan sosial. Meskipun dalam kenyataannya terdapat perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Selanjutnya itu ada klasifikasi lansia. Klasifikasi pada lansia berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003 yang terdiri dari pralansia yaitu seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Selanjutnya ada lansia resiko tinggi ialah seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, yaitu seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Lansia potensial ialah lansia yang mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Di sini ada klasifikasi rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit yang menyebabkan kematian, namun rheumatoid arthritis dapat menimbulkan beberapa penyakit kronis. Bahaya pertama dari penyakit rheumatoid arthritis adalah dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Menurut Afnu Hazi tahun 2018. Di sini ada klasifikasi rheumatoid arthritis. Menurut Ambarsari tahun 2018 mengklasifikasikan rheumatoid arthritis menjadi 4 tipe, yaitu adanya yang pertama rheumatoid arthritis klasik. Pada tipe ini harus terdapat 7 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang kedua ada rheumatoid arthritis defisit. Pada tipe ini harus terdapat 5 kriteria dan tanda gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang ketiga ada probable rheumatoid arthritis. Pada tipe ini harus terdapat 3 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Dan yang terakhir ada possible rheumatoid arthritis. Pada tipe ini harus terdapat 2 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus paling sedikit dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya ada etiologi rematik. Etiologi rheumatoid arthritis belum diketahui dengan pasti, namun kejadiannya dikorelasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Menurut Ambarsari tahun 2018. Genetik berupa hubungan dengan gen HLA, DRB1 dan faktor ini memiliki angka kepekaan dan ekspresi penyakit sebesar 60%. Faktor infeksi, beberapa agen infeksi diduga bisa menginfeksikan sel induk dan merubah reaksivitas atau respons sel T sehingga muncul timbulnya penyakit rheumatoid arthritis. Head shock protein atau HSP merupakan protein yang diproduksi sebagai respon terhadap stres. Selanjutnya ada faktor lingkungan, salah satu contohnya adalah merokok. Untuk patofisiologi pada rheumatoid arthritis yaitu pada rheumatoid arthritis
Reaksi autoimun yang dijelaskan sebelumnya terutama terjadi dalam jaringan sinovial, proses fagosintosis menghasilkan enzim-enzim dalam sendi. Enzim-enzim tersebut akan memecah kolagen sehingga terjadinya endema. Proliferasi membran sinoval yang akhirnya pembentukan panus. Panus akan menghancurkan tulang, rawan dan menimbulkan erosi tulang. Akibatnya adalah menghilangkan permukaan sendi yang akan mengganggu gerak sendi. Otot akan terluka karena serabut otot akan mengalami perubahan degeneratif dengan menghilangnya elastisitas otot, kekuatan, dan kontraksi otot. Lamanya rheumatoid arthritis berbeda pada setiap orang, ditandai dengan adanya masa serangan dan tidak adanya serangan. Sementara ada orang yang sembuh dari serangan pertama dan selanjutnya tidak terserang lagi. Namun pada sebagian kecil individu, terjadi progresif yang cepat ditandai dengan kerusakan sendi yang terus-menerus dan terjadi vaskulitis yang difusi. Untuk manifestasi klinis pada rheumatoid arthritis ini yaitu manifestasi klinis rheumatoid arthritis terbagi menjadi dua kategori, yaitu manifestasi artikular dan manifestasi ekstraartikular. Untuk manifestasi artikular rheumatoid arthritis terjadi secara simetris berupa inflamasi sendi, bursa dan sarung tendo yang dapat menyebabkan nyeri, bengkak, dan kekuatan sendi serta hidrops ringan. Menurut Jamini et al. Tahun 2021. Tanda kardinal inflamasi berupa nyeri, bengkak, dan kemerahan dan teraba hangat mungkin ditemukan pada awal atau selama kekambuhan. Namun kemerahan dan perabahan hangat mungkin tidak dijumpai dalam RA kronik. Sendi-sendi besar seperti bahu dan lutut sering menjadi manifestasi klinis tetap, meskipun sendi-sendi ini mungkin berupa gejala asimptomatik serta bertahun-tahun dari onset terjadinya. Untuk manifestasi ekstraartikular pada RA meliputi konstitusional terjadinya pada 100% pasien yang terdiagnosa RA, dan gejalanya berupa penurunan berat badan, demam lebih besar dari 38,3 Celcius, kelelahan, nodul itu terjadi pada 30-40% penderita dan biasanya merupakan level tertinggi aktivitas penyakit ini. Hematologi berupa anemia, normositik, imunomeniat, trombosipenia, dan keadaan dengan trias berupa neutropenia. Untuk faktor risiko RA yaitu rheumatoid arthritis mempengaruhi sekitar 1,5 juta orang di Amerika Serikat, sedangkan data di Indonesia mencatat sekitar 360.000 orang telah tercatat terkena rheumatoid arthritis. Wanita mengalami RA 2-3 kali lebih sering dibandingkan pria. Dan gejala pada wanita cenderung muncul antara usia 30-60 tahun. Sedangkan gejala sering berkembang di kemudian hari untuk pria. Ada juga kemungkinan genetik untuk penyakit ini yaitu merokok dan periodontitis. Obesitas juga merupakan faktor risiko. Selanjutnya itu ada konsep ADL. Ambarsari mengemukakan ADL atau aktivitas daily living adalah aktivitas perawatan diri yang harus pasien lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup setiap hari. Macam-macam ADL itu ada ADL dasar, sering disebut ADL saja, yaitu keterampilan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya meliputi berpakaian, makan, minum, toileting, mandi, berhias, dan mobilitas. Ada juga yang memasukkan kontinensi, buang air besar, dan buang air kecil dalam kategori ADL ini. Yang kedua ada ADL instrumental, yaitu ADL yang berhubungan dengan penggunaan alat atau benda penunjang kehidupan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, menggunakan telepon, menulis, mengetik, serta mengelola uang kertas. Yang ketiga ada ADL vokasional, yaitu ADL yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun kegiatan sekolah. Yang keempat ada ADL non-vokasional, yaitu ADL yang bersifat reaksional, hobi, serta mengisi waktu luang. Di sini ada faktor yang mempengaruhi ADL, yaitu ada umur dan status perkembangan, kesehatan fisiologis, fungsi kognitif, fungsi psikososial, tingkat stres, serta status mental. Cara ukur ADL menggunakan indeks Bartel. Di sini ada makan, itemnya itu ada makan, di sini ada kemampuannya ada 0 tidak mampu, 1 butuh bantuan memotong, mengoles mentega, dan lain-lain. 2 mandiri. Untuk mandi, untuk kemampuannya itu ada 0 dan 1. 0 itu tergantung orang lain,
1 mandiri. Untuk perawatan diri atau grooming itu 0 membutuhkan bantuan orang lain, 1 mandiri dalam perawatan muka, rambut, gigi, dan bercukur. Berpakaian itu ada 0, 1, dan 2. 0 itu membutuhkan kemampuan orang lain, 1 sebagian dibantu misalnya mengancingkan baju, 2 itu mandiri. Buang air kecil itu ada 0 dan 1. 0 itu 0 itu atau menggunakan kateter ataupun tidak terkontrol. 1 itu eh, se- 1 itu kadang inkontinensia atau maksimal 1 kali 24 jam. Penggunaan toiletnya itu ada 0, 1, dan 2. 0 itu tergantung bantuan orang lain, 1 membutuhkan bantuan, serta 2 mandiri. Selanjutnya ada senam rematik. Keuntungan senam rematik yaitu untuk menurunkan nyeri kronik rheumatoid arthritis dengan cara senam rematik karena mempunyai manfaat atau keuntungan melakukan senam rematik diantaranya itu meningkatkan kelenturan dan rentang gerak sendi. Jika otot sendi rileks, kekakuan dan nyeri sendi berkurang atau bahkan menghilang. Indikasi dalam senam rematik itu menurut Ambersari tahun 2018, Merikut adalah indikasi dari senam rematik. Itu klien dengan keluhan nyeri sendi, klien dengan riwayat rheumatoid arthritis. Untuk kontraindikasi dalam senam rematik itu menurut Ambersari tahun 2018 yaitu ibu yang menderita anemia yang mempunyai penyakit jantung dan paru-paru. Untuk prosedur senam rematik yaitu ada yang pertama ada persiapan klien. Klien diberikan informasi tindakan yang dilakukan selanjutnya dan posisikan klien untuk berdiri dan berbaris. Selanjutnya itu ada persiapan lingkungan. Persiapkan ruang yang kondusif untuk dilakukannya kegiatan. Pastikan menggunakan ruang yang cukup luas. Yang kedua ada pelaksanaan. Gerakan pemanasan untuk yang pertama tekuk kepala ke samping, lalu tahan dengan tangan pada sisi yang sama dengan arah kepala. Tahan dengan hitungan 8 kali lalu bergantian dengan sisi yang lain. Yang selanjutnya itu tautkan jari-jari kedua tangan dan angkat lurus ke atas kepala dengan posisi kedua kaki dibuka selebar bahu. Tahan dengan 8 hitungan, rasakan tarikan bahu dan punggung. Yang selanjutnya itu ada gerakan inti, langkah-langkah gerakan diawali menoleh ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya tundukkan kepala, miringkan kepala, dan memutar kepala. Selanjutnya ada lengan ke depan, tangan kanan ke arah badan, telapak tangan ke depan. Selanjutnya ada putar bahu ke depan dan putar bahu ke belakang. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, angkat lutut, tahan lutut dengan kedua tangan dalam hitungan 8 kali. Terakhir ada jalan di tempat, hitungan 8 kali. Yang selanjutnya ada pendinginan. Kedua kaki dibuka selebar bahu, lingkarkan satu tangan ke leher dan tahan tangan lainnya. Hitungan 8 kali dan pada sisi lainnya. Yang selanjutnya ada posisi tetap. Tautkan kedua tangan lalu gerakan ke samping dengan gerakan setengah putaran. Tahan 8 sampai 10 menit. Hitungan lalu arahkan tangan ke sisi lain dan tahan dengan hitungan yang sama. Selanjutnya ada bab Selanjutnya di sini ada bab 3 itu kerangka konsep. Kerangka konsep di sini itu ada lansia dengan rheumatoid arthritis, yaitu terjadinya kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti umur dan status perkembangan, kesehatan fisiologis, fungsi kognitif, fungsi psikososial, tingkat stres, ritme biologi, status mental, pelayanan kesehatan yang menuju kepada kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living. Dari kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living ini bisa terjadinya 1 mampu, 2 perlu pertolongan, dan 3 tidak mampu. Di sini ada kerangka teori, di sini ada variabel independen yaitu terapi senam rematik untuk lansia penderita rheumatoid arthritis. Variabel dependennya itu aktivitas daily living pada lansia penderita rheumatoid arthritis. Untuk hipotesa pada penelitian ini yaitu H1, ada pengaruh senam rematik terhadap kemandirian dalam melakukan aktivitas daily living pada lansia penderita rheumatoid arthritis. Untuk bab 4-nya itu ada jenis dan desain penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental adalah eksperimen yang memiliki perlakuan atau treatment, pengukuran dampak outcome measure, dan unit-unit eksperimen atau experimental unit, namun tidak menggunakan penempatan secara acak.
Untuk desain dalam penelitian ini, itu desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest post-test design. Sampel dalam penelitian ini diobservasi terlebih dahulu dan setelah diberikan perlakuan sampel tersebut diobservasi kembali. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Untuk waktu dan tempat penelitian, yaitu tempat yang direncanakan akan dilakukan di tempat penelitian yaitu di Desa Teratak, Kecamatan Sutra, dan waktu penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan kapan dilaksanakannya penelitian. Untuk populasi dan sampel, pada populasi dalam penelitian ini yaitu adalah lansia yang memiliki penyakit rheumatoid arthritis di Desa Teratak, Kecamatan Sutra. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh lansia yang mengalami rematik di Desa Teratak, Kecamatan Sutra tahun 2022. Dengan jumlah populasi yaitu ada 20 orang lansia. Untuk pengambilan sampelnya itu pada penelitian ini yaitu menggunakan random sampling di mana sampel yang ditentukan oleh peneliti dan tidak diacak. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian lansia dengan rheumatoid arthritis di Desa Teratak, Kecamatan Sutra. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang lansia. Untuk kriteria sampling atau kriteria sampel itu ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusinya itu adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Untuk kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah lansia yang bersedia menjadi responden, lansia yang memiliki riwayat rheumatoid arthritis di Desa Teratak, Kecamatan Sutra, lansia yang dapat membaca dan memahami pertanyaan yang diberikan, lansia yang berumur 60-70 tahun. Untuk yang kedua ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria eksklusi karena adanya penyakit yang mengganggu atau hambatan etis dan subjek menolak berpartisipasi. Yaitu ada lansia yang tidak memiliki penyakit rheumatoid arthritis, lansia yang mengkonsumsi obat nyeri, serta lansia yang tidak bersedia menjadi responden. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik no-random sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi berdasarkan keputusan peneliti. Dengan rancangan pretest dan post-test, di dalam desain ini diobservasi dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen dilakukan. Untuk definisi operasional pada penelitian ini yaitu ada yang pertama ada variabelnya, variabel independen yaitu terapi senam rematik untuk lansia penderita rheumatoid arthritis. Untuk definisi operasionalnya itu senam rematik adalah suatu tindakan menggerakkan anggota tubuh untuk mengurangi gejala rematik. Alat ukur dalam penelitian ini yaitu lembar SOP dan cara ukurnya itu responden diberi terapi senam rematik selama 3-5 menit dan selama 2 minggu 4 kali. Skala ukurnya yaitu dilakukan intervensi 2 kali, tidak dilakukan ataupun kontrol 1. Yang kedua yaitu variabel dependen. Aktivitas daily living pada lansia penderita rheumatoid arthritis ini yaitu definisi operasional yaitu kemandirian yang dimiliki lansia dalam melakukan aktivitas daily living. Untuk alat ukurnya yaitu kuesioner indeks Bartel. Cara ukurnya itu responden mengisi lembar kuesioner pre-test tentang kemandirian dalam melakukan aktiviti daily living menggunakan kuesioner indeks Bartel yang berjumlah 10 pertanyaan yang dilakukan saat hari pertama dilakukan intervensi. Untuk hasil ukurnya interval dan skala ukurnya 0-20. Baik, di sini ada instrumen penelitian dan etika penelitian. Untuk instrumen penelitian itu di sini pada penelitian ini menggunakan alat ukur berupa lembar SOP untuk mengetahui ketidakmampuan dalam melakukan senam rematik sesuai SOP. Untuk aktivitas daily living menggunakan indeks Bartel yang diadaptasi Colin C dan WDTD dalam Ambarsari tahun 2018. Untuk etika penelitian yaitu ada yang pertama ada autonomi, kebebasan untuk memutuskan diri sendiri. Yang kedua ada confidentiality yaitu menjaga kerahasiaan. Yang ketiga ada non-maleficent itu tidak merugikan responden. Serta keempat ada justice memperlakukan responden sama. Dan yang kelima ada beneficence yaitu berbuat baik.
Untuk jenis data dan teknik pengumpulan data yaitu untuk jenis data dalam penelitian ini yaitu adanya data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapatkan oleh peneliti dengan melalui pengumpulan data secara langsung kepada sang responden dengan mengisi kuesioner tertentu. Untuk pengambilan data yang dilakukan melalui kuesioner untuk variabel dependen dan independen. Untuk data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti melalui puskesmas di Kecamatan Sutra berupa data yang berupa data lansia yang mengalami penyakit rheumatoid arthritis. Untuk teknik pada pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan peneliti melakukan pretest dengan cara melakukan wawancara pada penderita rheumatoid arthritis. Baik, sampai di sini dulu penjelasan untuk penelitian pada seminar praproposal saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.